Hai, di video ini Miss Nina mau sharing tentang cara menghadapi pikiran yang kurang menyenangkan. Ya, kalau kamu sudah nonton video satu nomor sebelum ini, judulnya tidak terlalu keras pada diri sendiri ya, ini berkaitan. Karena ini yang sedang Miss Nina coba hadapi ya. Jadi Miss Nina tuh kadang suka bikin video yang uh, lagi berhubungan sama apa yang Miss Nina rasakan gitu. Nah, jadi kalau kamu sendiri, kamu sudah punya cara belum bagaimana untuk mengatasi pikiran yang kurang menyenangkan ya? Mungkin kamu sebutnya pikiran negatif ya. Apakah pikiran tersebut akan terus berputar-putar di kepala kamu atau kamu mencoba mencari cara untuk mengeluarkan pikiran yang mengganggu tersebut ya? Terus kalau Misina memang orangnya kalau ada satu hal yang Misina rasa Misina belum punya skill untuk itu, apa yang Misina lakukan? Yap, selain Google bisa juga YouTubing ya, maksudnya searching di YouTube gitu. Nah, setelah Misina search, Misina ketemu dengan istilah cognitive fusion dan cognitive diffusion ya. Disclaimer, Misina bukan psikologi, S1 Misina sastra Inggris, S2 pendidikan anak usia dini, tapi Miss Lina itu suka belajar psikologi ya, karena untuk bisa jadi sebagai life skill ya, tentang cara berpikir gitu ya, Miss Lina suka banget. Nah, kamu juga bisa Google tentang cognitive fusion dan diffusion, nanti Miss Lina sertakan ya. Miss Lina tuh dengerin videonya Terapi in a Nutshell sama ada Self Help Tune ya. Nah, kalau ini yang Miss Lina tangkep ya, correct me if I'm wrong ya. Kalau cognitive fusion tuh yang mana orang tuh seperti bercampur dengan pikirannya, dia nggak bisa membedakan dirinya dengan pikirannya ya. Kalau cognitive diffusion adalah gimana cara dia tuh memisahkan diri dengan pikirannya. Nih misalnya sekarang kayak Miss Ina mungkin ada pikiran I'm not good enough gitu ya, I'm not good enough. Atau misalnya perkataan orang tertentu seperti terulang-ulang di kepala gitu. Nah, dengan sebenarnya di video-video nanti yang Miss Ina rekomen ya, referensi itu banyak cara-caranya ya. Seperti misalnya pikiran itu muncul kalau yang eee, terapis yang di Terapi in a Nutshell gitu dia bilangnya, coba dikasih nama pikiran itu. Misalnya mau dikasih nama, eee, Bully Joey gitu misalnya gitu atau Bully Jane gitu. Jadi saat pikiran itu muncul kasih nama, "Oh si Bully Jane lagi dateng nih," gitu. Jadi dikasih nama. Dan, Miss Ina kan coba pahami ya, kenapa dikasih nama? Oh karena kalau misalnya kita kasih nama, oh Bully Jane itu datang, itu memisahkan aku dengan pikiran itu, gitu. Karena kadang kalau misalnya lagi nggak sadar nih, kita tuh misalnya Miss Ina nih ngerasa kalau Miss Ina tuh pikiran Miss Ina, perasaan Miss Ina ya. Nanti juga coba cek-cek, video Ngaji Roso ya, Teh Feby juga suka bilang kan kalau aku ini bukan pikiran aku ini bukan perasaan aku ya, kalau dalam Islam kan aku ini kalbu ya, jiwa aku, ruh gitu, ruh yang mana sudah diberikan dengan segala potensi Tuhan ya, kalau di buku Cybernetic, you are made in God's mind gitu. Dan memang kan Allah juga bilang kalau manusia itu makhluk terbaik ya, ciptaan Tuhan gitu ya, bahkan manusia dipilih sebagai khalifah di muka bumi ya. Kemudian jadi kayak misalnya kamu mikir gitu I'm not good enough. Nah, terus terapis yang in a nutshell itu bilang coba bilang pikiran itu dengan cara bicara yang berbeda gitu seperti orang lain yang bilang ya, misalnya kayak I'm not good enough gitu, kayak dimain-mainin. Oh, pikiran itu lagi bilang I'm not good enough atau I'm not good enough gitu, kayak dibikin-bikin kayak ada karakter lain yang bicara seperti itu, atau bahkan dia bilang dinyanyiin, eee, "I'm not good enough, I'm not good enough," gitu, bisa gitu kayak jadi dimain-mainin. Nah, kalau Miss Tina coba ya itu ternyata memang jadi berfungsi untuk memisahkan itu, cognitive diffusion itu memisahkan,
pikiran yang tadinya muter-muter di kepala, pikiran tentang I'm not good enough itu, pikiran yang ada di kepala kembali ke diri sendiri. Oh, itu tuh pikiran aku aja kok. Nah, kalau di self help tune itu juga dibilang gitu caranya. Kalau pikiran itu datang, coba disebutin. Oh, it's just a thinking. Tambahin kata just. Oh, itu cuma pikiran itu aku doang. Jadi kayak, oh itu hanya lintasan pikiran gitu. Jadi nggak dianggap serius, nggak kayak didalam-dalemin gitu ya. Nah, di self help tune itu kayak videonya mesti diulang-ulang lagi ya. Dia juga bilang gitu, coba cek kebenaran dari pikiran itu. Misalnya kayak bilang, is this thought really true gitu? Ini pikiran bener nggak sih gitu? Terus juga bilang gini, kalau misalnya kamu punya teman, teman kamu memiliki pikiran itu, teman kamu memiliki pikiran I'm not good enough itu, kamu akan bilang apa ke sahabat kamu itu? Ya, coba misalnya gini, misalnya bayangin ada teman datang, sahabat ya lebih ini, sahabat datang ke Misina, aku dapet ada orang ngomong ke aku nggak bagus dalam apa yang aku lakukan gitu. Nah, Misina sebagai sahabat akan apa? Apakah Misina akan terus gini, iya bener, kamu kurang bagus, you're not good enough. Apakah Misina akan seperti itu? Enggak. Nah, tapi apa yang Misina sadari? Misina kadang melakukan itu pada diri sendiri. Nah, caranya untuk mengatasi itu, kita berpikir jadi teman ya, sahabat. Misalnya bayangin aja misalnya ada sosok siapa. Ini bukan like crazy thinking ya, ini method ya, satu metode. Misalnya kayak siapa? Misalnya sukanya Marisa Peer ya. Marisa Peer tuh terapis terkenal di Inggris ya. Dia buat metode sendiri namanya RTT, Rapid Transformation Therapy gitu ya, kalau nggak salah singkatnya itu. Jadi bayangin aja tuh si Marisa Peer lagi uh, misalnya Misina bilang ke Marisa Peer, bayangin gitu kayak, Marisa, aku ngerasa aku kurang bagus deh. Nah, terus Marisa Peer akan bilang apa? Marisa Peer akan bilang gini, dengerin afirmasi saya yang I'm good enough, I am enough. Atau mungkin dia akan nanya, kamu kalau cara ini mengatasi pikiran kan tanya lagi, tanya pikiran itu cecer sampai ada jawaban intinya. Misalnya gini, kenapa kamu ngerasa kurang bagus, Lina? Misalnya gitu kata Marisa Peer ya. Terus misalnya bilang karena ada orang yang menilai aku seperti itu dalam satu hal yang aku lakukan. Terus nanti Marisa Peer bilang lagi, menurut kamu itu benar nggak? Terus kamu bilang, ya mungkin apa yang dia bilang ada benarnya untuk aku memperbaiki diri. Tapi di satu sisi aku ngerasa aku nggak seburuk itu kok. Nah terus tanya lagi, terus kenapa pikiran itu mengganggu mengganggu kamu misalnya gitu. Terus gini, oh karena aku rasa aku punya sifat perfeksionisme, aku mau semua orang anggap aku bagus, nggak ada cacatnya gitu misalnya. Nah terus Marisa Peer nanya lagi, kenapa kamu berpikir seperti itu? Karena kalau aku perfect, aku ngerasa aku cukup baik. Nah terus tanya lagi, misal Marisa Peer tanya lagi, apakah ada orang yang sempurna gitu. Terus nanti misalnya Misina tiba di kesimpulan, nggak ada orang yang sempurna. Terus Marisa Peer bilang, iya tuh kamu tahu nggak ada orang yang sempurna. Jadi apakah eh, pikiran itu masih mengganggu? Apakah kamu masih merasa bersalah jika kamu membuat suatu kekeliruan? Terus nanti misalnya jawab, iya enggak, itu kan aku juga punya sisi baik yang lain, bukan hanya di bidang itu aja, dan aku tahu aku sudah melakukan yang terbaik yang aku lakukan. Terus Marisa Peer tanya lagi, eh terus berarti pikiran itu benar atau enggak? Terus Misina jawab, ya mungkin benernya di bidang itu aja, di bidang yang aku melakukan kesalahan itu, tapi kan semua orang juga pernah buat kesalahan. Terus nanti Marisa biar bilang, jadi kamu harus apa dengan pikiran itu? Oke, aku ambil pelajarannya, aku coba mau lakuin cognitive diffusion, misal pikiran itu datang lagi, aku akan menyebutnya bully Jane. Dan pikiran itu bukan aku, perkataan yang aku terima itu tidak menentukan nilai diri aku, harga diri aku, dan aku
menghargai diri aku karena aku terus berusaha, aku sudah berusaha yang sebaik yang aku bisa. Jika aku melakukan kesalahan, aku akan eee, coba introspeksi dari kesalahan itu, aku akan mencoba memperbaiki sehingga tidak mengulangi kesalahan itu. Jadi gimana, apa manfaatnya kamu, menerima perkataan itu dari orang lain? Manfaatnya aku jadi, berefleksi ke diriku sendiri, aku lebih menguatkan diriku kalau aku tuh good enough. Nah, itu I just do that, ya nanti kamu juga bisa melakukan itu ya. Jadi kalau misalnya kamu lagi ada perasaan yang kurang menyenangkan ya gitu, terus, eee, tadi perasaan ya, tapi biasanya perasaan itu kan munculnya dari pikiran ya. Pikiran, kamu lagi mikir apa, misal kamu lagi mikir nggak enak, misal tadi kamu lagi mikir, "Ah, I'm not good enough," misal mikir, Aku kurang bagus nih dalam bidang yang aku pilih," misalnya gitu. Terus langkahnya apa? Ya, langkahnya lebih jelas kamu bisa searching juga cognitive diffusion ya. Terus kalau yang dijudul di self help tool itu cognitive restriction. Restriction jadi kamu menata ulang lagi cara berpikir kamu gitu ya. Disebut juga cognitive reframing ya. Apa? Caranya ya itu dengan cara tadi, misal kamu bayangkan ada orang lain ya, ada orang lain yang, bantu kamu ya, but it's not crazy thinking ya, itu metode misal kamu siapa tokoh yang kamu anggap guru ya, atau authoritative figure ya. Kalau Messina itu Messina suka Marisa Peer, suka Regan Hillier, tapi Messina pilih Marisa Peer karena dia lebih tua gitu, jadi kayak lebih bijaksana ya, dan suaranya tuh enak banget kalau didengerin. Ya udah Marisa Peer ngomong sama kamu, terus dicari core-nya tuh apa sih? Core-nya tuh apa? I'm not good enough tuh apa core-nya? Oh ternyata kamu tuh, punya standar kalau diri kamu tuh harus perfect, nggak bisa salah, nggak bisa buat kesalahan. Ternyata apa? Berpikir untuk nggak buat kesalahan itu bukan pikiran yang adil untuk diri sendiri gitu, karena setiap manusia ya karena dia cuman tanda kutip cuman ya manusia bisa buat kesalahan. Jadi coba kamu, anggap kamu bicara sama orang ketiga gitu, atau kalau misal kamu ada teman deket boleh tuh kamu minta teman kamu itu. Tapi kalau misal kamu kayak sendiri terus kamu kayak sungkan untuk cerita itu, boleh kamu bayangin ada, sosok yang mendukung kamu yang nanya-nanya pertanyaan itu sampai kamu nemu core-nya. Oh core-nya karena aku maunya perfect, aku nggak mau buat kesalahan, aku mau dianggap nggak ada celah gitu. Ternyata apa? Itu kan nggak rasional gitu pikirannya. Kita hanya manusia yang maha sempurna itu Allah. Oke, mungkin itu aja video kali ini. Semoga bisa membantu ya. Kalau kamu ada pikiran yang menyenangkan, coba kita keluar sama-sama dari pikiran itu. Kalau misalnya tadi juga sempat kayak nonton film yang menyenangkan gitu, kalau pikiran itu ganggu lagi, ini, mmm, kayaknya teknik dari terapi in a nutshell ya. Jadi kayak, use silly voices gitu. Kalau misalnya apa, karena, habis misalnya selesai nonton film ada lagu tentang Dolce Vita ya. Dolce kayak Cantare yang itu. Jadi saat dengerin itu tuh kayak karena nggak ngerti liriknya itu jadi pikiran yang mengganggu tadi tuh kayak ketutup gitu. Tapi kalau misalnya pikiran itu datang lagi, coba, kayak bilang, "Oh it's just a thought, itu cuman pikiran aku. Oh itu," atau disebut, "Oh itu si Bully Jane dateng," gitu, misalnya gitu. Terus atau bilang lagi ingetin diri kamu, "It's okay to make mistake." Bahkan di yang Self-Help Cartoon, bayangin kamu, naruh pikiran itu di balon ya, kamu bayangin terus balonnya kamu lepas ke udara, jadi kayak udah dilepas. Oke, wishing you a good time. This is Saturday, you still have Sunday, and have a good time. Terus check out juga ada video Missina tentang cara dapat beasiswa ya. Missina mau buka beberapa kelas juga, sama ada Miss Novi, guru yang dia baru pulang dari Jepang setelah dapat teacher training, beasiswa dari Jepang ya. Cek videonya kalau kamu punya, cita-cita mau, dapat beasiswa ke luar negeri atau mau kerja di luar negeri ya. Kalau kamu butuh bantuan bahasa Inggris, DM aja @lsi course atau di IG Messina @messina.english. Dah, thank you for watching. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.